dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Baiklah, saya tidak memanjangkan mukadimah sebagaimana jadwal yang akan mengisi ceramah agama pada malam hari ini, yaitu Al-Ustaz Haji Yasrizal MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Sebelum Ustaz kita menyampaikan ceramah agama di hadapan kita semua, ini ada santri dari pesantren Syekh Muhammad Jamin Jauh Padang Panjang. Jadi anak kita ini meminta waktu atau kultum sekitar 7 menit atau lebih lah. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja kita minta kepada santri pesantren, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola sama-sama ini. Salawat dan diiringi salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada buah pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Ajarannya, dan yang terhormat Ustaz penceramah pada malam hari ini, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya masuk kepada judul pidato saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Al-Fadri Insan yang Kamal, bersekolah di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jamin Jauh di Sukoto di Padang Panjang. Tujuan saya di sini ada 3, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, menjalin silaturahmi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua, meneladani sifat wajib Rasulullah. Yang ketiga, yaitu menyampaikan. Dan yang ketiga, meminta sumbangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk pembelajaran pondok pesantren saya. Langsung saja saya masuk kepada judul pidato saya yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Kita harus gembira, kita harus bersukacita dalam kedatangannya bulan Ramadan, seraya kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Orang yang cuek, tidak antusias dengan kedatangannya bulan Ramadan, sungguh ia telah merugikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi orang mukmin untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang baik. Dan bulan Ramadan juga bulan yang dimana, bulan yang penuh dengan rahmat, di mana Allah, di mana Rasulullah SAW
dibebaskan dari siksa api neraka. Dan bulan Ramadan juga bulan yang dimana bulan khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan juga bulan yang dimana mempunyai keutamaan, kelebihan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah, apa saja keutamaan dari bulan Ramadan? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan sabdanya yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah mewajibkan kita berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dan pada malam Ramadan, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat yang tarawih yang dirahmati oleh Allah. Dari hadis di atas ada yang mengatakan bahwasanya Allah mewajibkan kita berpuasa. Kita di bulan Ramadan ini kita harus melakukan yang namanya puasa. Karena apa? Karena Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan di atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, semaksimalnya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita bapak-bapak ibu-ibu, yaitu ada 6 bapak-bapak ibu. Yang pertama, sholat tarawih dan witir atau qiyamul lail. Dan yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, memberi makan orang berbuka. Dan yang kelima, beriktikaf di masjid. Dan yang terakhir, memperbanyak berdoa kepada Allah SWT. Makanya daripada itu bapak-bapak ibu, kita harus melakukan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tadi bapak-bapak ibu, yaitu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang spesial, di mana 10 pertamanya itu adalah rahmat, dan 10 pertamanya itu adalah ampunan, dan akhirnya dibebaskan dari siksa neraka. Makanya janganlah kita mengingatkan bulan ini, mumpung diberi umur panjang oleh Allah SWT untuk berjumpa bulan ini sekarang. Marilah kita menggunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW menegaskan, man hurima qad man hurim. Barang siapa yang memperoleh kebaikan, sungguh ia tidak akan mendapatkan selama-lamanya. Hanya itu tidak bersingkat yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita minta kepada anak kita yang telah menyampaikan ceramah agama di hadapan kita semua. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Baiklah, langsung saja kita minta kepada Ustaz kita untuk menyampaikan ceramah agama di hadapan kita semua. Kepada Ustaz kami persilakan. Tuhan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Jadi seluruh permasalahan kehidupan
Kita minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu masalah keluarga, masalah sanak famili, bahkan masalah bangsa dan negara kita ini. Tentunya ini harus, tidak ada alasan bagi para hamba Allah hanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya bagi kita orang-orang dewasa sini itu sudah mutlak. Tapi bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apakah kita didik mereka untuk hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada kita dorong atau motivasi anak-anak kita agar mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal 17 kali sehari semalam paling minim kita baca itu dia karena berubah dia dan saya. Jadi aplikasi ini atau bukti dalam kehidupan keseharian ini memang tidak hanya bagi kita, tapi kita wariskan kepada anak keturunan kita. Maka kalau itu terlaksana Bapak Ibu hadirin, maka kita akan mendapatkan salah satu keuntungan besar, yakni ilmu yuntafa'u bihi. Tidak hanya para guru, tetapi orang tua yang mendidik anak-anaknya, mengajari anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya, dan mereka melaksanakan dalam kehidupan keseharian, maka kita sebagai orang tua akan dapat yakni keuntungan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada anak. Itu salah satu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kalau kita memang sadar Allah itu dekat dengan kita, maka kita tidak akan pernah melupakan apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu juga. Di dalam doa kita berulang-ulang selama kita hidup ini mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah, kenapa kita masih cemas dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan harta, jangankan anak cucu keturunan, jangankan pangkat dan jabatan, nyawa kita sendiri, roh kita sendiri, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menginginkannya, maka tidak akan dapat kita pertahankan. Maka ucapan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang perlu kita renungkan. Ada para ulama mengatakan, mengajilah kamu 5 menit, tapi kajilah paling kurang 30 menit. Belajar kita 5 menit, tapi coba kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sisi lain kita tidak memiliki apa-apa. Jasad yang kita pakai dan gunakan ini hanya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punyai adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh yang kita miliki ini juga amanah, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ini memang mantap dapat kita pahamkan dalam kehidupan keseharian melalui saum Ramadan 1447 Hijriah ini, maka kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya proses ini harus memang kita jalani selangkah demi selangkah. Namun di dalam mencari, menuntut, mendapatkan ilmu agama ini atau belajar ilmu agama ini, harusnya kita lakukan seperti orang yang menanam padi, jangan seperti orang yang menganyam ikan, menganyam lampin. Saya tahu ibu-ibu kan menanam padi. Kalau menanam padi, Pak, lambat sudah ditanam, letaknya di mana? Ibu-ibu kan bisa kan? Kalau nanam padi, nanam ditanam di mana tak Bu? Di bungkus
Oh, jadi nampak taruh kan? Nah, menuntut ilmu demikian. Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah diberikan orang kepada kita yang bermanfaat di dalam Allah, maka jangan sekali-kali kita lupakan itu. Tapi kalau orang menganyam lagi dan sudah tinggal di belakang, kadang-kadang salah, takutnya salah, sehingga nanti kalau salah Bapak coba lihat ke belakang. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, itu yang harus kita pertahankan dan kita coba untuk menerapkan mengana-nganakan diri. Kadang-kadang kan Pak Acok mengejek seorang takut, oh Pak, saya pernah mengejek seorang Pak. Kalau jadi orang di tengah di tepi jalan itu mengejek seorangnya ejekan orang kilo. Padahal Pak Acok mengejek seorang, tak terdengar kira-kira, tapi awak salah satu contoh yang paling gampang, Hayya 'alas shalah. Misalnya dalam jalan atau dalam sedang makan radio atau sedang duduk-duduk di rumah, pasti ngecek yang dalam diri dia. Nah, lagi bawa panggilan Allah, Mama, ayo kawan pegang saya. Tapi pada saat yang sama Bapak dan Ibu, di situ pasti penggajuan Ibu tunggulah sebentar, dingin ke rumah. Apalagi ya warna kayak kita tuh kurang dosa lagi itu jawaban. Di sini letaknya, manfaatnya, kegunaan ilmu. Karena dengan ilmu kita sadar Allah yang memanggil kita. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepatuhan manusia yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada baginda Rasul, yang ketiga kepada ayah dan bunda. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah tarawih yang berbahagia, mari kita manfaatkan kesadaran kita melalui Ramadan ini bahwa Allah dekat dengan kita. Kita yang harus sadar kalau Allah sudah pasti dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menyadari. Di akhir tausiah ini dalam hadis qudsi juga Allah memberikan berita gembira kepada kita. Yakni kata Allah, walis-shaimina farhatani yaquhuma idza aftara farihi bi fitrihi wa idza lam yaqtahu fariha bi shaumihi. Orang yang berpuasa itu kata Rasul, kata Allah bukan kata Rasul, karena hadis qudsi kata Allah dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama pada saat dia berbuka, saat dia berbuka setiap hari, saat dia berbuka nanti di Aidil Fitri. Kebahagiaan yang kedua adalah berjumpa dengan Tuhannya, Rabbnya, karena menerima pahala puasanya. Dalam hadis minggu lalu bahwa Allah yang akan memberikan pahalanya. Ini janji Allah. Tentunya janji Allah adalah pasti adanya dan dia menjadi motivasi kita. Bapak Ibu, itulah tausiah kita pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita bersama, termasuk saya yang menyampaikan. Namun demikian Bapak dan Ibu, karena saya sadar saya adalah manusia biasa, sama dengan Bapak dan Ibu yang tidak luput daripada kesalahan, kealpaan dan kekurangan. Kalaulah sekiranya dalam urutan kata-kata saya menyampaikan tausiah tadi ada yang tidak